Keluarga papahnya pendeta semua dan beberapa punya gereja. Tapi hidayah tidak bisa dibendung. Silakan disimak momen syahadatnya. Enggak. Tapi aku keluarga besar kan belum ada yang tahu kalau keluarga besar. Dan mayoritas rata-rata pendeta. Oh, Malah ada yang gembala yang punya gereja. oh ya? Ya temen belum ada yang tahu. Om aku juga punya gereja sendiri juga, pimpin gereja gitu. Oh, berarti ini keluarga pendeta nih berarti nih. Iya. Mamanya? Kalau mama enggak kan, Bukan. mama dulu karena ini murtatan, pindah berapa kali mempelajari juga sih. Oh, udah pelajari. Iya. Udah sempat baca Bible-nya. Belum sampai ke situ, cuman Itu yang disamain. tentang sejarah-sejarahnya. Heeh. Mempelajari dikit-dikit. Dikit-dikit, Iya. sudah paham. Iya. Terus berarti sekarang Prilly sudah memutuskan untuk masuk Islam itu berarti juga sudah tahu imannya Islam bagaimana. Iya. Gitu. Enggak ditanyain. Enggak, paling sambil berjalan Sambil sambil jalan. belajar. Ya, nggak apa-apa. Ini. Keluarga papa. Dari keluarga mama pendeta. Islam semua. Oh, oke. Jadi mamanya dulu dari Islam, Iya. terus masuk Kristen. Heeh. Bapak Karena ikut Islam dulu, terus pindah lagi ke Kristen. banyak yang begini loh, beneran. Kita udah berapa kasus yang begini, keluarganya begini. Oh, papa jadi dulu nikahin mama, masuk Islam dulu, Iya, setelah ikut. masuk Islam, berapa lama dia balik Kristen? Kan udah ngelahirin kakak-kakakku dulu. Oh. Mereka udah sempat kayak ikut ngaji gitu-gitu. Oh. Nah kayaknya pas mau ada aku, itu baru pindah Kristen itu karena katanya di mimpi mama bilang diajak gitu. Jadinya Yang mimpi mamanya? iya mama katanya. Terus? Tempat aku dengar cerita kayak gitu. Disuruh ikut aku gitu. Katanya. Oh. Makanya masuk ke Kristen, ajak papa lagi. Terus setelah itu papa mau masuk Kristen lagi gitu? Masuk Kristen lagi. Cuma Nah. nggak lama kan papa meninggal 2005. Oh Aku gitu. lahir 5 tahun kemudian udah nggak ada. Waktu papanya dari Kristen ke Islam, itu keluarga besarnya gimana? Nggak tahu. Oh nggak tahu? Nggak, kan aku masih kecil. Bukan maksudnya keluarga besar papa? Keluarga besar papa Pernah marah-marah nggak? nggak tahu. Aku nggak Nggak pernah dengar cerita? nggak pernah dengar ceritanya. Oke. Nah, tapi maksudnya gini sekarang, Prilly, kalau sekarang misalnya keluarga besar papa ya, tahu, terus ada masalah apa? Nggak tahu sih. Emang masih ditunjang kehidupannya sama keluarganya? Enggak. Enggak kan? Enggak. Udah kerja sendiri kan? Iya. Berarti nggak ada masalah harusnya kan? Iya. Cuman kalau misalnya kayak kan nanti ada acara Natal, itu ada acara keluarga besar gitu. Itu kira-kira mendingan ikut apa enggak? Gini, kalau acara Natalnya itu cuman kumpul-kumpul keluarga, Peluang sih biasanya. makan-makan, Iya, cuma soalnya makan beres babi peluang. ya. Enggak. Nah, kumpul-kumpul keluarga, makan nggak apa-apa. Asal jangan ikut kebaktiannya. Terus juga makanan juga harus perhatiin. Ya, kalau nggak boleh ya jangan. Kalau haram buat kita ya jangan gitu. Tapi maksud saya gini, kalau mereka tahu Prilly masuk Islam, terus memangnya bakal ada kejadian apa kira-kira? Harusnya sih nggak ada ya. Harusnya nggak ada. Iya. Cuman mungkin diocehin Iya, kan ya. paling Oke. dimarahin. Maksudnya mamahnya Prilly sama Prilly nggak dihidupi sama saudara-saudaranya kan? Enggak kan? Enggak. Harusnya sih kalau begitu nggak ada masalah. Paling cuman mereka Iya. ngomong paling ya. Marah-marah. Terus kalau mamanya tahu, ini kan katanya udah tahu. Udah tahu. Cuman belum tahu hari ini. Belum. Nggak dikasih tahu. Hah? Belum. Nggak dikasih tahu. Cuman aku pernah bilang sih mau ngurus kakak setelah tanggal 14 karena kan Oke. pindah agama. Marah-marah. Iya marah-marah. Tapi sebelumnya Prilly aktif di gereja. Belakangan udah enggak sih karena di situ dibilangnya mau pindah mau ganti agama tapi ke gereja nggak pernah. Mungkin dipikirnya kan setelah pindah aku bakalan tetap ngejalanin Kristen, jadi kayak cuman Islam KTP. Oh gitu. Di situ marah-marah. Oke. Terus kalaupun sampai akhirnya mamanya tahu kalau Prilly sudah bersadat, kira-kira bakal kejadian apa mamanya? Kemarin sih marah cuman semalam doang sih. Habis itu main Besoknya lagi? udah biasa lagi. Kalau cuma semalaman gitu aja mah, Iya. maksudnya nggak perlu terlalu mengkhawatirkan gitu kan? Iya. Belum nggak ngancam sampai mau bunuh diri gitu kan? Enggak, paling disumpahin masuk neraka. Disumpahin manusia. Nggak apa-apa kalau cuma disumpahin manusia sih nggak apa-apa. Iya. Tapi maksudnya jangan pakai beli. Maksudnya gini, belum tentu apa yang mungkin Prilly khawatirkan tentang mamanya terjadi. Belum tentu. Banyak yang kejadian begitu. Ya biasalah orang tua pasti gitulah ya sama kalau ada anaknya gitu ya. Tapi rata-rata mereka bisa kembali dengan balik dengan baik lah hubungannya dengan anaknya. Iya. Yang sampai sekarang belum balik ya hubungan baiknya antara anak sama orang tua itu yang itu pegang kamera tuh. Oh, Ya, tapi kalau itu ekstrim. Tapi kalau dengar cerita Prilly mah mamanya mah nggak terlalu bagaimana lah. Iya. Oke. Setelah mempelajari sih. Nah, terus yang ditemukan apa? Iya. Selain belajar. Ya, jadi lebih ternyata yang benarnya yang mana. Selama ini ternyata yang yang dijalanin itu nggak sesuai kayak Alkitabnya kan nggak sesuai, nggak murni. Nggak murni itu maksudnya ada? Iya, ada beberapa kan ayat-ayat sisipan gitu. Oh, udah tahu ya berarti sisipannya. Iya. Gerejanya dulu sih GBI itu pindah jadi di om aku GSJA. Oh, oke. Saya juga pernah GSJA, saya juga pernah GBI. Sama artinya Kristen denominasi itu tuh mempercayai Trinitas, gitu kan.
selain daripada ayat yang tadi tidak asli, dengan trinitasnya berarti kan sudah gugur gitu ya. Artinya sudah nggak percaya trinitas lagi gitu kan. Alhamdulillah. Terus kebenaran di dalam Islam yang Prilly temukan apa? Nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Oke. Kitabnya? Iya. Alhamdulillah. Terus selain itu? Ya dari kedisiplinannya juga. Kedisiplinan. Ibadahnya teratur. Iya, ibadahnya Nah, teratur. ada aturan dari mulai orang itu lahir sampai dia mati. Iya. Ada aturan dari orang itu mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi. Iya. Semuanya ada aturannya. Aturannya. Alhamdulillah. Ilmunya juga. Apanya? Ada ilmunya juga. Ilmunya, ya. Nah, maksud saya gini, di dalam Islam itu kan sepertinya kalau dilihat dari orang luar yang Islam, sepertinya kan ribet. Sholat harus 5 kali dalam sehari, baca Quran dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya perintah untuk sholat, perintah zakat, perintah puasa, itu ternyata kalau sudah dipelajari nih, ini ada gunanya ternyata buat orang yang diberi perintah. Untuk kita semua ini sebagai orang Islam, yang sadar perintah itu baik buat kita menjalankannya nanti sebagai kebutuhan. Bukan sebagai rutinitas gitu. Nanti kalau sudah bisa sholat, rasain waktu pertama kali muka kita sujud. Cobain rasain, luar biasa nanti pasti rasanya. Ya, Ya. di gereja nggak pernah sujud kan? Enggak. Nggak pernah. Nanti sekali ya kalau udah cobain, ngerasain sujud gimana? Kita bisa seolah-olah sedang membayangkan, sedang menyembah sosok yang kita tidak bisa lihat gitu. Ya. Dan semua arahnya sama ke Masjidil Haram. Ya. Ya. Makanya nanti kalau sedang belajar, kalau ada yang nggak tahu, nggak jelas, boleh tanya ke guru privatnya. Dia akan ngajarin sholat pertama kali datang. Ya. Terus kalau mamanya sering masak, itu nggak apa? Enggak pernah. Karena kan nggak makan juga mama. Oh, mama juga nggak Nggak makan. makan. Oke, berarti aman lah ya. Karena ada yang harus tinggal dengan orang tuanya, masih ada makanan seperti itu, dia harus menghindar gitu. Iya. Ya. Terus nanti kan tinggal sama mamanya nih. Kira-kira berani sholat? Bisa. Ada mama berani? Bisa. Bisa. Di kamar sih sendiri. Oh, di kamar. Bisa kamarnya. Maksud saya gini, sebaiknya tetap cari waktu yang baik untuk memberitahu ibunya atau mamanya. Tapi sebelum membacakan ini, seperti biasa saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya pertanyaan standar ya. Yang pertama, apakah Prilly ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang? Atas kemauan sendiri. Yakin? Iya. Nggak dipaksa sama itu? Enggak. Nah, oke. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi dengan dengar ceritanya Prilly bahwa mamanya ya sebenarnya menolak. Tapi saya nanya, orang tuanya ini bukan berarti Prilly mau masuk Islam harus minta izin ibu, enggak ya? Ya, untuk masuk agama Islam tidak perlu izin siapa-siapa kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya nanti mamanya menentang, marah-marah dan sebagainya, Prilly nanti boleh membantah ke ibunya, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Nah, ya. Cari cara bagaimana caranya ngambil hati ibunya. Sama mamanya deket nggak? Dekat. Dekat. Nah, kalau dekat lebih mudah nanti lah ya. Iya. Baik, kita langsung aja atau ada yang mau ditanyain dulu? Langsung aja. Karena Prilly sudah menyatakan untuk mau langsung masuk agama Islam. Kemarin jadi dari administrasi kita sudah siapin sertifikatnya ya. Sertifikat ini nanti sangat-sangat diperlukan ketika Prilly nanti mau ganti keterangan agama di KTP. Sama kakak ya? Ya, otomatis kalau KTP kan pasti hubungannya sama kakak. Ya, jadi karena sudah menyatakan untuk masuk agama Islam, ini surat pernyataan memeluk agama Islam udah disiapin. Nanti Prilly cuma tinggal bacain aja. Ya, tapi sebelum membacakan ini, seperti biasa saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya pertanyaan standar ya. Yang pertama, apakah Prilly ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang? Atas kemauan sendiri. Yakin? Iya. Nggak dipaksa sama itu? Enggak. Nah, oke. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi dengan dengar ceritanya Prilly bahwa mamanya ya sebenarnya menolak. Tapi saya nanya, orang tuanya ini bukan berarti Prilly mau masuk Islam harus minta izin ibu, enggak ya? Ya, untuk masuk agama Islam tidak perlu izin siapa-siapa kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya nanti mamanya menentang, marah-marah dan sebagainya, Prilly nanti boleh membantah ke ibunya, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Nah, ya. Cari cara bagaimana caranya ngambil hati ibunya. Sama mamanya deket nggak? Dekat. Dekat. Nah, kalau dekat lebih mudah nanti lah ya. Iya. Kalau selama ini Prilly ini dengan mamanya sudah sayang dan hormat, setelah nanti bersyahadat harus bisa menunjukkan ke mamanya bahwa setelah jadi Muslim, Prilly lebih sayang, lebih hormat. Itu tugasnya Prilly. Ya, selama orang tua masih hidup, Prilly harus menunjukkan kepada orang tua akhlaknya Islam bagaimana. Jadi Prilly nanti harus lebih sayang, lebih hormat, tunjukin ke mamanya supaya mamanya juga bisa bedain. Ternyata beda ya setelah masuk Islam. Gitu. Ya. Iya. Yang ketiga, di dalam Islam ini kan ada syariat. Setelah bersyahadat itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah Prilly bersedia melakukan syariat-syariat ini? Oke. Sudah pernah mendengar atau mengetahui 2 kalimat syahadat? Sudah paham artinya? Sudah menerima dalam hati dengan ikhlas? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu, tanpa memperpanjang waktu lagi, Prilly tolong baca dari sini nih ya.
Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Aprili, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang Aprili tunjukkannya dinaikin ke atas begini sebagai bentuk tauhid ya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya tuntun dalam bahasa Arab. Kemudian kita nanti lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah Sudah sah ya.